Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan para pemirsa yang terhormat seluruh jagat Nusantara. Salam sukses untuk kita semua, untuk Indonesia Jaya. Di sini kami akan mengupas tuntas tentang strategi kemenangan caleg pemilu 24. Sehingga di sini kami akan menerangkan strategi yang nantinya bisa menjadi acuan untuk kemenangan sebuah caleg. Ada 7 strategi, ya, nanti bisa simak berikut ini. Apakah Anda berencana untuk mencalonkan diri sebagai caleg pemilu 2024 nanti? Anda harus mempersiapkan strategi kemenangan mulai dari sekarang. Apalagi jika lawan yang akan Anda hadapi adalah para senior yang sudah pernah menjabat atau sering mencalonkan diri. Apa saja langkah awal yang harus diambil oleh caleg yang baru? Langkahnya tidak terlalu jauh dari strategi tahun yang lalu, karena kita harus punya strategi yang efektif dan efisien, memanfaatkan semua media untuk melakukan kampanye adalah paling tepat. Lalu bagaimana strategi yang lebih detail untuk menarik perhatian dari para pendukung? Simak info berikut ini. Ya, caleg baru yang harus bisa berusaha 2 kali lebih keras dibandingkan caleg yang sudah kawakan, yang menjadi lawan, seperti calon yang sudah terkenal, seperti artis yang memiliki pendukung, serta mantan anggota legislatif yang mencalonkan diri lagi. Sehingga kita tidak boleh berkecil hati pada pemilu 2024 nanti, karena ada banyak strategi yang jitu yang digunakan. Berikut ini beberapa strategi untuk kemenangan caleg. Ini dilansir dari berbagai macam artikel, dari artikel rajakomen.com, yang bisa mulai merencanakan untuk kemenangan sebuah caleg. Yang pertama, menciptakan karakter yang berbeda. Ingat ya, yang pertama adalah menciptakan karakter yang berbeda. Caleg baru tidak ubahnya sebuah influencer yang baru saja membuat akun dan konten di media sosial. Supaya bisa menarik perhatian Anda, harus bisa menciptakan karakter-karakter yang berbeda. Karakter ini tentunya penuh dengan sikap positif yang bisa membantu masyarakat itu untuk membantu kita secara tulus. Cara menentukan karakter seperti apa yang harus dimiliki bisa menilai dari kekurangan-kekurangan para lawan politik. Contohnya adalah karakter yang rendah hati, yang membuktikan dengan ramah dan murah senyum ketika bertemu dengan masyarakat langsung. Karakter yang visionaris, yang dibuktikan dengan prestasi, yang itu juga sangat penting. Makanya baik perempuan maupun laki-laki itu punya karakter sendiri. Contohnya perempuan dengan slogan Sri Kandi peduli, Sri Kandi hebat, ataupun yang laki-laki dengan Arjuna yang luar biasa, Arjuna sebagai lanangnya jagat, itu bisa sebagai motivasi
untuk menjadi slogan yang ada di dalam masyarakat, sehingga kita dikenal masyarakat, oh Trikandi hebat, oh Arjuna lanangi jagat itu. Kemudian yang kedua, kita berkampanye langsung di wilayah basis suara karena kita ingin mendulang suara, sehingga kita harus terjun langsung ke masyarakat. Ya, strategi caleg pemula yang paling penting adalah melakukan kampanye langsung. Namun pelaksanaan ini juga harus diperhatikan dengan baik. Cara yang paling aman adalah dengan melakukan di wilayah basis suara. Ya, basis suara Anda itu di mana? Umpamanya di wilayah A, berarti jenengan sering-seringlah ke wilayah A. Kemudian untuk yang kedua di wilayah B, berarti Anda adalah sering-seringlah berkampanye, sering-seringlah bersilaturahim di masyarakat B, seperti itu. Alasan lainnya adalah untuk bisa menarik lebih banyak pendukung dan menciptakan ikatan batin yang kuat. Perlu Anda ketahui bahwa adanya pemetakan lumbung suara terlebih dahulu sebelum mulai kampanye. Sisanya adalah pelaksanaan kampanye langsung sesuai dengan pemetakan tersebut. Jadi lumbung-lumbung suara itu perlu diperhatikan. Ya, ingat ya, perlu diperhatikan sehingga kita tidak kecolongan suara. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa kampanye yang tepat sasaran. Ya, layaknya iklan sebuah produk. Ya, pemilihan bahasa yang menjadi salah satu strategi menang caleg yang harus diperhatikan. Seperti kita pemilihan bahasa yang digunakan sesuai dengan target audiens. Misalnya di daerah yang Anda akan datangi lebih banyak generasi milenial, sehingga kita juga menggunakan bahasa milenial. Paham ya? Orang remaja kita dengan bahasa remaja, tua dengan bahasa tua, ya. Pemilih pemula kita dengan bahasa pemilih pemula. Beda juga dengan zona yang akan kita datangi. Lebih banyak generasi sandwich. Sandwich itu orang dewasa. Orang dewasa itu berarti atasnya masih ada orang tua, kemudian bawahnya masih ada anak-anak. Itu merupakan zona di tengah-tengahnya kita. Maka bahasa yang digunakan itu sedikit formal. Akan lebih baik menggunakan bahasa daerah yang akan sangat membantu perhatian, ya, sehingga isi dari kampanye itu akan lebih bermakna, akan berhasil guna dan tepat sasaran. Apalagi jika menggunakan bahasa yang ada contohnya, menggunakan bahasa terminologi yang memudahkan pemahaman cara audiens untuk menangkap bahasa tersebut. Kemudian yang keempat adalah rutin memberi bantuan. Tentunya orang yang mau mencalonkan sebagai caleg itu tidak lepas dari biaya. Selain pelaksanaan kampanye, ada lagi kegiatan di lapangan yang perlu diperhatikan, ya, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk sumbangan langsung seperti sembako, kepada masyarakat yang tidak melibatkan bantuan langsung tunai. Kenapa? Karena kita memberikan uang itu akan kena sanksi, namanya money politik. Seperti itu tidak boleh. Ya, itu adalah menyalahi aturan perundang-undangan dalam sebuah kampanye. Ya. Sambil memberikan bantuan, Anda akan dapat simpati dari masyarakat dan mereka pun tidak akan ragu-ragu untuk memilih calegnya. Strategi kemenangan pemilu 2024 ini cukup efektif dan kerap dilakukan oleh lawan-lawan politik. Jadi, Anda tidak boleh ketinggalan zaman.
Anda tidak boleh ketinggalan untuk melakukan yang sebaik-baiknya. Nah, sebaiknya ini dilakukan di lumbung-lumbung suara untuk memberikan bantuan, sehingga lumbung suara itu akan menetes suaranya. Ya, jadi jenengan itu tidak sia-sia untuk memberikan bantuan, tapi suaranya menetas. Ya, umpamanya target Anda dalam sebuah kecamatan itu targetnya umpamanya 5.000, semuanya menetas 5.000, berarti luar biasa. Itu adalah hasil karya Anda semua. Ya. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan media online. Ya, ini yang kita idam-idamkan. Kenapa? Karena dengan media online itu kita bisa menghemat segala-galanya. Ya, saat ini melakukan kampanye secara langsung dianggap belum maksimal. Kenapa? Anda juga perlu memasuki kampanye melalui media online. Ya, dalam strategi untuk menang caleg. Itu seperti itu. Ya, pasalnya banyak orang yang akan mengetahui kampanye Anda secara online daripada langsung. Karena dengan adanya banyak kesibukan sana sini untuk mengikuti kampanye langsung nggak bisa. Dengan media online seperti itu bisa diterapkan. Perlu diketahui, tidak terlalu banyak yang tertarik atau memiliki waktu untuk menghadiri kampanye di lapangan atau di auditorium. Apalagi jika Anda merupakan caleg yang belum dikenal. Manfaatkan berbagai platform media online seperti Instagram, Facebook, Twitter, platform berita, hingga YouTube. Itu merupakan alat-alat sebagai salah satu usaha untuk mengenalkan diri Anda. Ya, seperti itu. Itu yang 5. Kemudian yang keenam adalah membuat konten yang menarik dan bisa mempengaruhi. Salah satu hal yang unik yang harus diperhatikan ketika menggunakan media online adalah perihal konten. Bagaimana cara Anda membangun konten untuk pencitraan karakter, menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan, dan masih banyak lagi. Konten yang dibuat harus bisa mempengaruhi para audiens secara efektif. Butuh tim kreatif. Nah ini ya, tim kreatif itu sangat penting dalam mensukseskan Anda. Makanya buat tim kreatif untuk menciptakan konten yang beragam. Perhatikan juga konten-konten dari lawan caleg yang kadang-kala buat Anda yang berbeda. Sehingga banyak sekali konten yang bisa diciptakan seperti liputan aktivitas pemberian bantuan, iklan program Anda, menggunakan influencer, sampai live diskusi dan lain sebagainya. Itu bisa membawa nama baik Anda dalam hal memberikan suara yang lebih banyak lagi. Ya. Kemudian yang 7 adalah membangun persaudaraan dengan internal partai politik. Seorang caleg ya harus sadar bahwa dirinya tidak berdiri sendiri, melainkan membawa nama partai. Membangun hubungan yang baik terhadap tokoh internal dalam partai politik menjadi strategi menang caleg yang juga penting diperhatikan. Jadi Anda tidak hanya memperhatikan hubungan dengan pendukung, tetapi juga internal. Tujuan membangun persaudaraan supaya mendapat dukungan yang besar, khususnya dari tokoh-tokoh yang sudah
memiliki posisi dan berpengalaman dalam hal kampanye. Sehingga Anda akan dibantu untuk melakukan kampanye. Ya, baik itu di lapangan maupun di media. Itulah 7 strategi dalam kemenangan jadi caleg. Itu sebagai teori saja. Yang penting adalah praktek di lapangan. Ketujuh strategi itu harus dilaksanakan. Jangan pilih-pilih. Saya berharap Anda adalah merupakan caleg yang jadi, caleg yang pasti jadi, sehingga Anda bisa membawa nama baik bangsa dan negara. Untuk itu, ayo kita garap strategi itu dengan baik, mumpung masih lama. Go sukses, go Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.